Pernah kepikiran nggak sih, kalau keputusan-keputusan yang dibuat puluhan tahun lalu di ruangan-ruangan sepi, ternyata bisa banget mempengaruhi hidup kita hari ini? Mulai dari harga secangkir kopi yang kita minum, sampai stabilitas ekonomi negara kita. Semua itu terhubung dalam sebuah jaring global yang rumit. Dan, seringkali di pusatnya ada satu nama, Dana Moneter Internasional atau IMF. Nah, untuk paham gimana lembaga ini bisa punya kekuatan sebesar itu, kita harus mundur ke momen kelahirannya. Di tengah puing-puing perang terbesar dalam sejarah manusia. Coba deh, bayangin skenario ini. Kamu bangun pagi, mau beli susu. Kemarin harganya masih normal. Hari ini harganya tiba-tiba melonjak 3 kali lipat. Di situ, kepanikan mulai terasa. Kamu langsung buru-buru ke bank berharap bisa narik semua tabunganmu. Tapi ternyata, antriannya udah panjang banget sampai ke ujung jalan. Semua orang punya pikiran yang sama. Suasananya jadi nggak menentu. Apa yang bakal terjadi selanjutnya? Terus, tiba-tiba ada notifikasi berita masuk ke ponselmu. Pemerintah secara resmi menyatakan gagal bayar utang. Mata uang negaramu sekarang nilainya anjlok. Inilah puncak dari krisis nasional, dan panggung pun disiapkan untuk intervensi dari luar. Dalam situasi genting kayak gini, waktu sebuah negara ada di ambang kehancuran ekonomi, biasanya ada satu nomor telepon yang bakal ditelepon. Dan nomor itu nyambungnya ke sebuah lembaga yang bakal datang dengan setelan rapi, koper kulit, dan miliaran dolar. Namanya Dana Moneter Internasional atau IMF. Tapi, kenapa sih organisasi ini ada? Untuk ngerti itu, kita harus putar waktu kembali jauh ke belakang, tepatnya ke akhir Perang Dunia Kedua. Jadi pada Juli 1944, para delegasi dari 44 negara sekutu kumpul di Bretton Woods, New Hampshire. Perang sih masih berlangsung, tapi yang mereka bahas bukan strategi militer. Ada ketakutan lain yang menghantui mereka, kenangan akan depresi hebat. Mereka bertekad kekacauan ekonomi yang jadi pemicu perang itu nggak boleh terulang lagi. Jadi gini, sebelum perang, dunia itu kayak lagi ikut perlombaan saling menjatuhkan. Setiap negara sengaja melemahkan mata uangnya sendiri supaya barang ekspornya jadi lebih murah. Istilah kerennya kebijakan beggar thy neighbor, atau membuat tetanggamu jadi pengemis. Hasilnya, perdagangan global ambruk, pengangguran meroket, dan kemarahan publik membuka jalan bagi para diktator. Nah, para delegasi di Bretton Woods mau membangun sistem yang bisa mencegah semua itu. Di konferensi itu ada pertarungan ide antara dua pemikir hebat. Di satu sisi ada John Maynard Keynes dari Inggris yang visinya adalah sistem global yang seimbang. Di sisi lain ada Harry Dexter White dari Amerika Serikat yang maunya sistem yang berpusat pada dolar AS. Dan tebak siapa yang menang? Visi dari Amerika. Bukan karena argumennya lebih bagus, tapi simpel aja, karena negaranya punya cadangan emas paling banyak di dunia. Kekuatan ekonomilah yang menentukan aturan main. Nah, Bretton Woods ini melahirkan dua lembaga kembar. IMF itu ibaratnya dokter UGD, datang pas ada krisis ekonomi mendadak, kasih pertolongan pertama. Sementara itu, Bank Dunia itu lebih kayak pelatih kebugaran, yang bantuin pembangunan sebuah negara dalam jangka panjang. Jadi perannya beda banget ya, meskipun sering disamakan. Tapi, sistem yang harusnya dijaga IMF ini, ternyata nggak bertahan lama. Jadi, organisasi ini harus cari tujuan baru supaya bisa tetap relevan. Momen itu datang tahun 1971. Presiden Amerika saat itu, Richard Nixon secara sepihak mengumumkan kalau dolar AS nggak bisa lagi ditukar dengan emas. Ini keputusan besar. Sistem nilai tukar tetap yang jadi tugas utama IMF runtuh dalam semalam. Kalau dipikir-pikir, secara teknis, IMF harusnya bubar saat itu. Tapi, ternyata IMF nggak bubar. Mereka menemukan peran baru sebagai pemadam kebakaran untuk krisis utang global. Disinilah muncul aspek paling kontroversial dari IMF modern, yaitu kondisionalitas. Logikanya sih kedengarannya masuk akal ya. Kalau kami pinjamkan uang, kamu harus perbaiki masalah di ekonomimu biar bisa bayar utangnya. Masalahnya, perbaikan inilah yang sering kali jadi sumber perdebatan panas. Selama puluhan tahun, resep IMF itu hampir selalu sama untuk semua negara, yang dikenal sebagai konsensus Washington. Pertama, penghematan, yang artinya potong anggaran sekolah, rumah sakit. Kedua, privatisasi, jual aset negara kayak perusahaan air atau listrik. Ketiga, liberalisasi ekonomi. Bagi rakyat biasa, obat dari IMF ini seringkali terasa jauh lebih pahit daripada penyakitnya sendiri. Nah, evolusi sejarah IMF inilah yang akhirnya membentuk struktur kekuasaan dan dampak yang kita lihat di dunia sampai hari ini. Oke, yang perlu kita tahu, IMF itu nggak seperti PBB, di mana satu negara dapat satu suara. IMF itu lebih mirip perusahaan. Kekuatan suaramu ditentukan oleh seberapa besar uang yang kamu setorkan, atau yang disebut kuota.
Karena Amerika Serikat ekonominya paling besar, ya mereka punya suara paling besar juga. Ini bukan cuma soal angka, ini adalah fondasi dari kekuatan mereka. Begini cara kerjanya. Keputusan-keputusan paling penting di IMF itu butuh persetujuan minimal 85% suara. Karena Amerika Serikat pegang 16,5% suara, itu artinya nggak akan ada keputusan besar yang bisa lolos tanpa restu dari mereka. Secara matematis, ini ngasih Amerika Serikat hak veto permanen atas setiap perubahan signifikan di IMF. Jadi, gimana kita harus memandang warisan IMF? Sebenarnya ada dua kubu besar. Kubu pertama melihat IMF sebagai pemadam kebakaran global, pemberi pinjaman terakhir yang mencegah sebuah negara bangkrut total. Tapi para kritikus melihatnya beda. Mereka bilang IMF itu justru pembakar, sebuah alat yang memaksakan kebijakan menyakitkan cuma untuk melindungi kepentingan bank-bank barat, dan seringnya yang jadi korban adalah warga paling miskin. Mungkin kamu mikir, ini kan urusan negara-negara, apa hubungannya sama aku? Coba deh pikirin lagi. Kebijakan IMF di satu negara di ujung dunia bisa mempengaruhi harga kaos yang kamu pakai, bisa memicu arus migrasi yang mengubah politik di negaramu, dan yang pasti bisa menentukan stabilitas sistem keuangan global tempat kamu menabung. Kita semua terhubung. Jadi, saat kita melihat ke depan, pertanyaannya bukan lagi cuma soal IMF, tapi juga soal kita semua. Kalau sejarah telah membentuk lembaga ini jadi seperti sekarang, bagaimana keputusan-keputusan yang mereka buat hari ini akan membentuk dunia yang akan kita wariskan nanti? Ini adalah pertanyaan yang akan terus relevan dan penting untuk kita renungkan bersama.